Oke, cek. Oke. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada pertemuan pengelola-pengelola di tingkat fakultas di luar kampus yang tidak bisa kuliah. Ini sedikit nanti sekaligus sebagai apa? Sebagai pemantik ya untuk satu penugasan ya kan. Kemarin kita sudah singgungkan mengenai aspek ilmu ya. Ini saya ulang sedikit. Ini file juga nanti saya sharekan lewat simulasi jelas gitu kan. Batasnya jelas meskipun kemudian namanya yang apa tidak saintifik pun bisa dikatakan unsur atau karakteristik saintifis itu menjadi perlu untuk dikedepankan ketika kita bicara. Nah, pada posisi hukum kemudian kemarin yang sudah kita singgungkan, kalau kemudian ilmu itu apa hal yang diperlukan, segala hal yang diperlukan untuk mengetahui sesuatu kan seperti itu ya terkait dengan apa. Nah, ini kita bicarakan sekurangnya ada 8 unsur ini yang kemudian kalau kita mau apa mau ya sebagai isu hukum terkait apa saja dasar. Nah, jelas yang pertama peraturan dari isu normatif aspek berarti ansih kita bicarakan konteks apa hukum positif gitu ya yang berlaku seperti itu. Peraturan jelas kita tidak perlu diskusikan lebih lanjut, tidak perlu dibedakan. Berarti intinya kalau bicara kemudian peraturan itu apa memenuhi unsur-unsur uh, persyaratan-persyaratan prosedural seterusnya seperti itu ya. Termasuk kemudian substansi. Nah, selain itu hukum juga identik dengan keadilan. Sehingga ketika membicarakan ilmu ini maka tolok ukurnya bisa jadi cukup cukup luas gitu ya. Dalam artian konteks keadilan jelas tidak kita juga tidak hanya bisa kemudian mengatakan bahwa keadilan itu adalah yang proporsional, bagian secara proporsional gitu ya. Tapi pada beberapa berpihak pada yang lemah gitu ya, berpihak pada korban dan seterusnya. Dalam artian inilah kemudian konteks dari sudut pandang ekonomi lingkungan beda lagi gitu. Keadilan itu maka bisa dikatakan misalkan yang membuat yang itu kemudian konsep keadilan. Nah, itu yang kedua, terus kemudian hukum itu karena sifatnya memaksa, bagaimana suatu sifat memaksa, entah suatu aturan, entah suatu norma, entah suatu gitu kan, tetapi kemudian sifat yang maksa dan itu menjadi apa panduan atau kelompok, maka sebenarnya unsur memaksa itu ada dan kemudian perlu kita diskusikan sini. Terus kita bicarakan pada uh, normanya atau pembuatnya satu, atau kemudian eksekutornya seperti itu ya. Sudut pandang sifat dari hukum itu pada posisi uh, apa pelaku, masyarakat, korban yang dikenakan atas suatu hukum itu sendiri. Nah, karena terikat, akhirnya kita juga bicarakan bahwa sanksi itu menjadi penting. Nah, itu jadi dengan saya kajian hukum. Ya. Kita bicarakan apakah sanksi, misalkan kemarin ada teman-teman yang bertanya mengenai sanksi pidana mati, apakah kita setuju atau tidak, dan seterusnya. Itu masing-masing pihak bisa punya argumen, singgung politik hukumnya seperti apa, itu akan berpengaruh juga bagaimana suatu pihak atau melakukan suatu sanksi tersebut. Nah, yang keenam perintah itu sebenarnya sama dengan yang pertama, cuma tidak identik hanya suatu peraturan, tidak harus dalam suatu apa suatu peraturan yang sifatnya publik. Tapi dalam konteks perintah bisa jadi kita mengkaji ilmu hukum itu dalam sudut pandang psikologi. Urusan dari rektor yang memberhentikan tidak hormat satu dosen misalkan. Itu pada posisi itu diajukanlah ke tata usaha negara misalnya. Maka itulah kemudian aspek hukum yang dapat kita terapkan sebagai pedoman hidup. Maka kita bicarakan konteks ilmu hukum itu berarti ketika kita mana tujuan atau sasaran akhir dari pemberlakuan hukum itu sendiri. Nah, kemudian yang pun akan terkait dengan behavior, perilaku, apa bentuk nyata atau kegiatan nyata yang ada di masyarakat hukum seperti itu. Maka gampangannya kita bicarakan persepsi atau pandangan gitu mengenai sudut pandangnya bisa macam-macam, tapi menurut saya berarti ini nanti belajar mengenai sudut pandang mengenai hukum dari aparat penegak hukum ya, karena itu harus diperhatikan juga. Jaksa akan menduduk pikirkan yang berbeda gitu atas suatu peraturan dengan dalam artian ketika saya punya kepentingan atas misalkan katanya simpelnya gitu.
saya dituduh melakukan pencurian karena itu gitu. Sebagai dituduh, pikiran saya adalah bagaimana saya membuktikan kalau saya tidak mencuri gitu. Nah, pada posisi hakim kemudian sebenarnya sudut pandangnya sudah tersebut dan seterusnya kan gitu. Nah, artinya persepsi atau pandangannya akan berbeda dan sekaligus mempengaruhi. Ya, jadi ini yang saya ulang sedikit. Nah, kemudian berarti kita kemarin ini sudah. Nah, akhirnya dari ya kira-kira ini ada 6 metode besar ya yang kemudian sering diterapkan lah meskipun hermeneutika misalkan penelusuran bahasa terus apa korpus penelusuran korpus dari sudut pandang komunikasi jadi kemudian antropologi hukum gitu ya antropologi hukum sangat mungkin tidak ada cuman ini kira-kira secara umum diterapkan di dalam ilmu hukum yang pertama secara konsep atau kemudian ideologis sebagai perwujudan nilai idealita tertentu sehingga tadi kalau kemudian kita bicarakan yang apa konteks ini diterapkan utamanya untuk menelusur misalkan sasaran dari hukum itu apa apakah keadilan itu tercapai dari suatu hukum ya. Nah biasanya kalau diharapkan diterapkan pada S3 strata tidak kewajiban untuk sampai berpikir ideologis itu meskipun sebenarnya tidak ada masalah kalau kemudian mau mengkaji gitu ya mengkaji teori tarik gitu oh saya pengen pokoknya pengen besok solusinya gini misalnya tidak ada masalah. Terus kemudian metode yang kedua adalah normatif bahwa uh, hukum itu didefinisikan sebagai bentuk peraturan, gitu ya. Terus posisinya, gampangannya dia tidak bisa di latar belakangnya, politik hukum di belakangnya, maupun kemudian bagaimana penerapannya kan seperti itu. Pada posisi ini kemudian normatifnya akhirnya kemudian kita bicarakan bahwa normatif apa gampangnya sejauh mana aspek norma itu dapat diberlakukan dan seterusnya. Nah, biasa digunakan adalah metode sosiologis. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan ya. Misalkan pendekatan law is a tool for social engineering. Schwab kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh besar di bidang sosiolegal. Hukum itu merupakan alat untuk masyarakat, sehingga yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah efektivitasnya di dalam masyarakat. Kalau kemudian masyarakat menerima dan hukum tersebut terlepas katakanlah dari bahwa masyarakat cukup solid dalam menerapkan ya maka bisa dikatakan bahwa kemudian yang kedua yang selanjutnya adalah historis. Historis berarti pendekatan dari psikolog. Bung Karno mengatakan jas merah, sebenarnya dalam hukum jelas itu sangat sangat kita junjung ya, tidak boleh seperti ini pun kita juga bisa melihat hukum dari sebelumnya. Ya misalkan simpelnya kalau di apa di departemen saya gitu ya, di, bisa ditelusur pola pembentukannya, ragam ragam pengaturannya, bukan di sana, ya kemudian ternyata ada perubahan pada nomenklatur awalnya misalnya. Itu secara historis itu bisa dilihat tuh undang-undang lingkungan hidup itu kesannya lebih ke pengelolaan misalnya. Terus sekarang undang-undang lingkungan hidup karena kesan pengelolaan itu dianggap tidak kapital, tidak modal gitu. Nah kemudian sudut pandangnya, oh ternyata 2009 berubah tuh. Undang-undangnya tidak lagi pengelolaan. Karena bagaimanapun lingkungan itu perlu dikelola pemanfaatannya untuk kemanfaatan bagi manusia kan itu. Unsur historis kemudian masuk. Nah, kemudian metode yang lainnya sistematis. Sistematis itu lebih sistematif itu tahap lanjut dari normatif. Normatif analitis yang kedua. Jadi kalau kalau sistematis dia melihat hukum itu sebagai sistem yang saling terikat gitu ya, bagian-bagian satu sama. Nah, sistematis ini kalau dibandingkan dengan satunya komparatif pada dasarnya kalau itu ada perbanding atas beberapa sistem hukum yang ada seperti itu. Nah, pada sistematis komparatif biasanya itu apa dimixkan ya. Dia tidak metode yang juga bisa kemudian memasukkan unsur historis, kemudian dia memasukkan metode ideologis dan seterusnya. Demikian juga komparatif. Nah, akhirnya kemudian bagaimana posisi ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan? Oke, kita bicarakan bahwa sebagai ilmu, teori hukum tidak terbatas bersifat dogmatis.
Ya, dia dimungkinkan untuk dikritisi, dicerca, diulas, dikupas, demikian rupa. Dia tidak bisa terbatas. Pada posisi ini sebenarnya tanda kutip gitu ya, eh, bertentangan dengan saya awalnya gambarnya kayak pure yang saya bilang Hans Kelsen gitu ya, dari pure theory of law gitu ya, selalu dan tercampur gitu kan dengan apa uh, istilahnya moralitas tidak, tapi memang dalam perkembangannya apa uh, hukum itu perlu melihat lebih jauh lagi. Dogmatis boleh silahkan telusurkan atau kemudian tetap ada, tetap itu diakui sebagai cabang keilmuan ya, berarti bahwa silakan kalau ilmu dogmatis itu disiplin secara saintifis yang dia boleh untuk boleh juga sebenarnya cuman didasarkan pada gampangannya legis, jadi alasan pembentukan peraturan maupun tujuan teks hukum itu, jadi tidak ada masalah gitu. Tetapi sebagai ilmu ya nggak boleh dibatasi gitu, bahwa dogmatis harus ini gitu. Karena bagaimanapun apa kemudian di dalam perkembangannya itu perlu diuji tersendiri gitu ya, diuji atau kemudian diverifikasi. Maka ya sebenarnya posisinya pada konteks dogmatis ya tidak menjadi dibenar. Maka sebenarnya apakah konteks ilmu hukum dan akhirnya gitu ya, hanya sebagai sekedar gitu, kemudian kita menerapkan saja, atau memang sebagai ilmu pengetahuan gitu, bahwa uh, apa ini memang kita harus perlu dikritisi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi gitu teman-teman, ini sebagai tugasnya teman-teman silakan ini bahan bacaan lebih lanjut ya, ada 1 dan 2. Yang satu diperuntukkan untuk 5 digit terakhir itu, di digit kelima itu yang ganjil, terus yang bahan bacaan kedua untuk yang baca, dan secara apa, tidak harus kemudian sampai ngotot dan seterusnya, tapi kemudian dibaca secara cepat, difahami maknanya, terus kemudian resume atas atas tulisan ini karakter opo seperti ini. Untuk kemudian sebenarnya lebih bicara pengetahuan, jadi tidak bisa dibatasi hanya karakter dogma tertentu seperti itu. Jadi jadi kemarin teman-teman meresumkan secara mudah apa yang teman-teman pahami dari tugas tersebut. Bacakan dengan bahasa kalian, nggak usah cari modelnya seperti itu. Dan nanti saya siapkan linknya untuk mengumpulkan tugas tersebut, yang mau mendapatkan video ini terus materinya, kemudian uh, link untuk penugasan. Oke, jadi ingat-ingat yang satunya belakangnya angka ganjil, yang dua untuk yang ini belakangnya angka genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.